Saya akan menyampaikan oleh saya kaitannya dengan program pengembangan kompetensi guru PJOK yang dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan insya Allah nanti dilaksanakan terakhir di bulan Agustus lalu pengimbasan. Yang menjadi garis bawah di sini adalah rencana tindak lanjut kaitannya dengan PKG PJOK. Sebagaimana tertulis yakni pembelajaran berbasis proyek, saya mengambil materi tentang permainan bola tangan modifikasi. Nah, oleh-oleh besar dari program PKG PJOK selama 3 bulan dan 8 hari luring kemarin itu adalah desain SEM, yaitu Sport Education Model. Gampangannya kita mendefinisikan itu adalah implementasi pembelajaran olahraga dengan bermain peran. Jadi pelibatan siswa semuanya dalam pembelajaran PJOK dan pelajaran lain. Jadi biasanya pelajaran PJOK itu hanya identik dengan olahraga, tapi di SEM ini nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Ini mengakomodir kebutuhan dan bakat siswa. Jadi nanti misalkan saja dalam program SEM ini nanti dokumentasi itu berasal dari siswa, perwasitan itu juga bisa dari siswa, atau mungkin nanti juga bisa bagian pemasaran, katakanlah itu dibuat semacam proyek P5. Ini pembukaannya. Jadi oleh-oleh saya yang terbesar diantaranya yaitu Sport Education Model. Nah, latar belakang kenapa saya mengambil permainan bola tangan ini, menurut saya olahraga ini mudah sekali dilatihkan di tingkat jenjang anak SD. Yang pertama itu, yang kedua ini juga tidak mencakup isu gender. Jadi olahraga bola tangan ini dalam lingkup kecil ini mudah dilakukan baik anak putra maupun anak putri. Nah, untuk garis besarnya pembelajaran berbasis proyek yakni proyek based learning telah terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi pemahaman konsep dan seterusnya. Berikutnya, adapun tujuan pembelajaran SEM yaitu yang pertama adalah memperdalam pemahaman siswa tentang konsep dan teknik dasar permainan bola tangan. Ini jelas karena saya kebetulan mengambil materi bola tangan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik siswa melalui aktivitas permainan. Nah, kembali lagi kepada materi besar olahraga di tingkat dasar yaitu gerak, lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Ini jelas sekali mudah dilakukan untuk anak-anak kita di tingkat SD. Karena kalau saya mengambil dari olahraga yang lain, ini melihat dari aset dan sebagainya, ini yang paling memungkinkan adalah permainan bola tangan. Yang berikutnya adalah mengembangkan kemampuan kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan dalam tim. Ini nanti kaitannya dengan permainan peran yang akan dilaksanakan anak-anak nantinya. Berikutnya, menumbuhkan sikap sportivitas dan fair play. Ini jelas sekali dalam setiap pembelajaran PJOK. Lanjut, hasil yang diharapkan dari pembelajaran SEM modifikasi permainan bola tangan yang pertama adalah
meningkatkan motivasi siswa, yang kedua memperdalam pemahaman konsep, meningkatkan keterampilan motorik, serta menerapkan konsep pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sekali lagi, kembali lagi pada konsep SEM itu sendiri selaras dengan tujuan dari kurikulum merdeka, yakni menerapkan konsep pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kalau lanjutkan sampai slide terakhir nih, nanti kalau misalkan ada lain-lain bisa diterakhir. Berikutnya, struktur program pembelajaran berbasis proyek yang dirancang. Ini kalau disetujui Pak, barangkali mata pelajaran yang lokomotor dalam pembelajaran ini adalah PJOK. Mata pelajaran yang bisa dimasukkan dalam proyek SEM ini diantaranya adalah PJOK dan seni budaya. Mungkin bisa ditambahkan nanti sakit di lain-lain. Jadi konsepnya nanti turnamen bola tangan ini kalau dimungkinkan akan saya lakukan di kegiatan tengah semester. Jadi mengisi kegiatan anak-anak setelah kegiatan ujian tengah semester. Untuk lokasi pelaksanaan tentu di halaman sekolah kita sendiri. Untuk produk yang dihasilkan adalah pertandingan permainan bola tangan yang dimodifikasi. Itu nanti barangkali bisa didokumentasikan melalui video dan foto. Untuk teknologi yang digunakan teknologi manual. Lanjut, untuk kapasitas program, ini tingkat satuan pendidikan jelas sekolah dasar. Kami melibatkan hanya terbatas di kelas 4, 5, dan 6. Tema permainan bola besar untuk topik yaitu permainan bola tangan yang dimodifikasi. Untuk total waktu ini nanti menyesuaikan karena kami tertulis hanya 2 kali 10 menit. Untuk dimensi profil pelajaran Pancasila sebagaimana tersebut, elemen sub strip, tujuan pembelajaran peserta didik mampu menerapkan pembelajaran bola besar yang dimodifikasi, dalam hal ini adalah permainan bola tangan. Untuk pembagian peran nantinya akan ada anak-anak yang menjadi pemain tentu. Yang kedua adalah panitia penyelenggara, menjadi wasit, menjadi supporter, dan dokumenter. Mungkin nanti ada masukan monggo. Berikutnya aset kekuatan sekolah yang digunakan mungkin diantaranya adalah aset manusia, saya dan Bapak Ibu semuanya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Berikutnya adalah siswa. Untuk aspek fisik ya ini halaman sekolah, lapangan. Untuk modal finansial ini dana kos dan kas kelas jika dimungkinkan nanti ada kecuali. Jika tidak juga menyesuaikan. Lanjut, untuk alur pembelajaran berbasis proyek yang pertama adalah peluncuran proyek, dimulai dengan penjelasan di awal. Ya ini ya mungkin saat ini peluncuran proyek. Yang kedua adalah pengumpulan informasi. Ini nanti melakukan diskusi dengan rekan sejawat kaitannya dengan program yang akan kita laksanakan ke depannya jika disetujui. Yang ketiga adalah pengembangan dan umpan balik, menganalisis kekurangan dan kelebihan yang telah dilakukan dengan melibatkan siswa dan rekan sejawat. Ini nanti ketika program itu telah dilaksanakan. Dan keempat adalah pemaparan pada semua elemen yang ada di sekolah terkait kegiatan yang akan dilakukan. Lanjut. Berikutnya adalah rencana evaluasi. Yang pertama adalah produk proyek, kualitas produk, apakah proyek yang dihasilkan siswa memenuhi kriteria yang telah ditentukan, misalkan apakah sesuai aturan yang digunakan dan sebagainya dan sebagainya. Dan berikutnya adalah kreativitas, sejauh mana siswa nanti berperan aktif dalam program kegiatan yang akan kita laksanakan nanti. Yang ketiga tentunya kerjasama, bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh siswa itu sendiri dalam proyek tersebut. Dan yang terakhir adalah apakah siswa mampu mempresentasikan hasil proyek dengan baik dan yang kedua untuk proses pembelajaran yaitu ada 4 titik. Yang pertama adalah pemahaman konsep, keterampilan, sikap, dan partisipatif bagaimana tersebut. Dan yang terakhir adalah model sport education itu sendiri meliputi efektivitas model, relevansi kegiatan, fleksibilitas, dan seterusnya. Ya. Terakhir, ini kaitan kemungkinan-kemungkinan yang akan tantangan yang mungkin nanti akan kita hadapi ketika
program SEM ini nanti dilaksanakan. Yang pertama adalah waktu tentu terbatas sehingga harus dimanfaatkan ketika nanti berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang kedua, untuk sumber daya terbatas, ini nanti mungkin untuk permainan bola besar, utamanya bola tangan ini insya Allah masih bisa terakomodir. Berikutnya, tampilan siswa yang berbeda-beda ini tentunya nanti bisa kita siasati dengan pengundian peserta. Dan yang berikutnya adalah motivasi siswa. Tidak semua anak nanti juga jelas senang full dengan kegiatan olahraga, tidak. Makanya dari itu nanti ada permainan peran yang akan kita laksanakan. Dan yang terakhir adalah peran guru. Guru harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang model sport education center itu sendiri. Terima kasih. Barangkali itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Jika mungkin ada lain-lain bisa ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.